Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di sekolah minggu online kita. Apa kabar adik-adik semua? Lausa harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sebelum kita mulai sekolah minggu, Lausa mau ajak kita berdoa dulu ya. Boleh tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersama-sama sekolah minggu. Tuhan pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang bisa kasih tahu Lause? Bumi itu kecil atau besar ya? Oh hebat, bumi itu besar. Nah, tapi ada yang lebih besar lagi dari bumi kita. Siapa yang tahu? Siapa? Oh betul, Allah kita lebih besar daripada bumi ini. Allah kita itu hebat, Allah kita berkuasa dan Dia patut dipuji oleh kita semua. Yuk kita mau nyanyikan Allahku besar. Tapi Lause mau semuanya berdiri ya. Adik-adik, Tuhan sudah sangat baik pada kita. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahannya adik-adik bisa titipkan ke papa atau mama dan ditransfer ke rekening gereja pada QR code di sini. Atau adik-adik bisa kumpulkan dulu, jika ada kesempatan datang ke gereja, adik-adik berikan langsung ketika sekolah minggu mulai kembali. Nah, sambil kita memberikan persembahan, Lause mau ajak kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati Tuhan. Bangun pagi hari
kita berdoa ya. Bersama-sama, Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi langsung ajak kita semua bangkit berdiri nyanyi satu buah lagu. Aku mau ikut Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan biar firman itu tinggal dalam hati kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai Joli. Kenapa kamu masih di sini? Bukankah tadi papamu menyuruh kamu untuk membersihkan rumput, menyiram tanaman, dan menyapu halaman di belakang? Kenapa masih di sini, Joli? Mama, nggak mau. Di belakang kan kotor. Itu nanti cabut-cabut rumput kena tanah. Lagian banyak nyamuk. Nggak mau, Mama. Aku mau bikin PR. Alasan aja kamu. Mama tahu kamu sudah selesai bikin PR-nya. Kamu hanya mau main laptop bukan? Udah, Joli sekarang kamu ke belakang, cepat bantuin papamu sebelum papamu marah. Adik-adik, apakah kalian pernah seperti Joli? Waktu ada tugas, kalian berusaha cari alasan untuk menghindari tugas itu. Mungkin karena kita pikir tugasnya sulit, atau kalian takut gagal waktu mengerjakan tugas itu. Jadi langsung tolak aja tugasnya. Nah, ternyata di dalam Alkitab ada loh seseorang yang mencari-cari alasan untuk menolak tugas dari Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Musa. Yuk kita dengar ceritanya. Adik-adik, sekarang Mesir memiliki raja baru. Raja yang baru ini seseorang yang jahat. Dia melihat bangsa Israel bertambah banyak. Nah, waktu itu bangsa Israel adalah budak-budak di bangsa Mesir. Budak adalah orang yang bekerja tapi nggak dibayar dan juga diperlakukan tidak baik oleh tuannya. Makanya waktu Raja Israel melihat bangsa Mesir ini tambah banyak, Raja Mesir ini takut
kalau bangsa Israel akan memberontak dan melawan dia. Tapi adik-adik, Tuhan baik. Tuhan menjaga bangsa Israel. Tuhan malah membuat bangsa Israel tambah banyak lagi. Sampai akhirnya Raja Mesir memberikan perintah bahwa tidak boleh ada bayi laki-laki Israel yang lahir. Jadi semua bayi orang Israel yang laki-laki itu harus dibunuh. Nah, adik-adik, ada sebuah keluarga kecil dari bangsa Israel yang anggotanya ada Papa Amram, ada Mama Yokebed, ada kakak Miriam, dan kakak Harun. Nah, mereka sekarang jadi berlima karena Mama Yokebed baru saja melahirkan. Waduh, gimana ya? Mereka takut, mereka khawatir. Tentara Mesir sering berkeliling dan masuk ke rumah-rumah orang Israel untuk memeriksa apakah ada bayi laki-laki. Kalau ada bayi laki-laki, bayinya akan diambil. Kemudian bayi itu akan dibuang ke sungai Nil. Nah, bayi kecil ini bayi laki-laki adik-adik. Papa dan Mama khawatir, Papa Mama gak mau bayinya ini diambil. Jadi mereka sembunyikan bayi ini. Kalau bayinya nangis, cepet-cepet digendong supaya gak berisik. Ya, kemudian diajak main sama kakak-kakaknya juga gak berisik, gak boleh berisik dede bayinya. Kemudian mereka cuma bisa sembunyikan sampai 3 bulan karena bayinya sekarang sudah tambah besar, nangis sudah lebih besar, jadi tidak bisa disembunyikan lagi. Bagaimana ya? Akhirnya Mama kepikiran. Bayi ini kemudian diletakkan di dalam peti pandan, kemudian dibawa ke sungai Nil, ke tempat biasa Putri Firaun mandi. Nah, Mama minta tolong kakak Miriam untuk menjaga peti itu. Jadi petinya ditaruh di sungai Nil. Kakak Miriam sembunyi sambil lihat peti itu. Nah, kalau ada apa-apa kakak Miriam bisa tolongin supaya bayinya tidak mendapat kecelakaan. Waktu kakak Miriam duduk melihat, tiba-tiba ada dengar suara. Ada yang datang. Wah, kakak Miriam deg-degan. Kakak Miriam khawatir siapa nih yang datang. Ternyata yang datang itu adalah Putri Firaun bersama dengan dayang-dayangnya. Putri Firaun melihat peti pandan tempat bayi adik Miriam ada di sungai Nil. Terus Putri Firaun cepat-cepat panggil dayangnya supaya dayangnya ambil peti itu. Terus dilihat, ternyata isinya seorang bayi. Wah, waktu Miriam melihat hal itu, Miriam cepet-cepet lari samperin Putri Firaun. Terus kakak Miriam tanya ke Putri Firaun, "Tuan Putri, apakah Tuan Putri mau aku bantu untuk memanggil seorang ibu untuk merawat dan memberikan susu untuk bayi itu?" Lalu Putri Firaun menjawab, "Aku mau. Apakah kamu bisa membantu aku?" "Bisa, Tuan Putri." Setelah menjawab, kakak Miriam segera berlari memanggil mamanya. Nah, kemudian kakak Miriam ajak mamanya ketemu Putri Firaun. Diperkenalkan sebagai ibu yang bisa memberikan susu pada bayi itu. Nah, jadi adik-adik, sekarang bayi tersebut kembali lagi berkumpul dengan mamanya, dengan kakak Miriam, kakak Harun, dengan Papa Amram bersama-sama di rumah. Dan kemudian bayi ini diberikan nama Musa. Bayi Musa ini dibesarkan oleh mamanya hingga dia cukup besar dan kemudian dibawa kembali ke istana Mesir. Suatu hari, waktu sedang berjalan-jalan keluar dari istana Firaun, Musa melihat ada seorang Mesir memukul orang Israel. Musa menjadi marah karena Musa tahu dia juga orang Israel. Jadi ketika Musa melihat ada saudara sebangsanya dipukul oleh orang Mesir, Musa menjadi marah. Musa melihat ke kanan, ke kiri. Nah, setelah dia merasa aman, tidak ada orang yang melihat, maka Musa membunuh orang Mesir itu. Tapi dia diam-diam.
Terus dia balik ke istana. Keesokan harinya, ketika Musa keluar dari istana lagi, Musa melihat 2 orang Israel berkelahi. Lalu Musa bertanya pada orang yang bersalah, "Mengapa sih kamu memukul temanmu?" Terus orang itu jawab, "Siapa yang mengangkat kamu jadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah kamu juga akan membunuhku? Sama seperti kamu membunuh orang Mesir itu." Wah, waktu Musa mendengar hal itu, Musa jadi takut adik-adik. Terus Musa pikir, wah pasti yang kemarin dia lakukan ini sudah ketahuan nih. Aku harus kabur. Dan adik-adik benar. Sekarang Firaun juga tahu bahwa Musa sudah membunuh orang Mesir. Dan Firaun jadi marah. Firaun memerintahkan tentaranya untuk mencari dan menangkap Musa. Tapi Musa sudah melarikan diri ke Midian. Dan Musa meninggalkan Mesir pada usia 40 tahun. Nah, dalam pelariannya, Musa lama di Midian. Sementara itu, di Mesir, raja pun mati. Dan sekarang, Mesir memiliki raja yang baru. Tapi orang Israel tetap menjadi budak. Dan mereka berseru-seru minta tolong kepada Tuhan. Nah, Tuhan melihat orang Israel dan Tuhan mendengar seruan mereka. Halo, selamat pagi anak-anak. Saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Musa. Saya meninggalkan Mesir pada saat usia saya 40 tahun. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Rambut saya semakin memutih. Sejak saya meninggalkan Mesir, 40 tahun kemudian Allah menampakkan diri kepada saya untuk mengemban suatu tugas penting, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tapi anak-anak, masalahnya saya sudah semakin tua nih. Apakah saya masih sanggup ya? Jadi waktu itu ceritanya... Musa mengembalakan kambing domba milik Yitro ke Gunung Horeb. Saat mengembalakan kambing domba, Musa melihat ada semak duri yang menyala oleh api, tetapi tidak terbakar. Karena penasaran, Musa mendekat. Tetapi dari tengah-tengah semak duri itu, Allah berseru, "Musa, Musa." Ya Allah. "Jangan mendekat. Lepaskan alas kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Aku telah mendengar seruan orang Israel yang tertindas oleh orang Mesir, dan aku hendak melepaskan mereka. Aku akan membawa mereka ke sebuah negeri yang baik dan luas, berlimpah-limpah dengan susu dan madu di tanah Kanaan. Karena itu aku mengutus engkau kembali ke Mesir. Minta kepada Firaun supaya ia membebaskan bangsa Israel." Siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun untuk membebaskan orang Israel dari Mesir? Aku akan menyertai engkau. Tanda bahwa aku mengutus engkau adalah nanti setelah orang Israel keluar dari Mesir, kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nanti jika orang-orang Israel bertanya, siapakah Allah yang mengutusmu datang kepada kami untuk membebaskan kami? Apa yang harus aku jawab? Aku adalah aku. Katakan kepada orang-orang Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang telah mengutus aku kepadamu untuk membebaskan engkau dari perbudakan. Musa, jangan takut. Memang nanti Raja Mesir tidak akan mengizinkan kalian untuk pergi, tetapi aku akan memaksa dia melepaskan engkau. Nanti kalau orang Israel tidak percaya kepadaku, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkanlah ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Masukkan tanganmu ke dalam bajumu.
Jika mereka tidak percaya pada mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya pada mujizat yang kedua. Jika mereka tidak percaya juga dan tidak mendengarkanmu, maka ambillah air dari sungai Nil dan curahkan airnya di tanah kering. Maka air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku seorang yang berat mulut dan berat lidah. Siapakah yang menciptakan lidah manusia? Siapa yang bisa membuat orang menjadi bisu dan tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan, yang bisa melakukannya? Karena itu pergilah, aku akan menyertaimu dan akan memberitahukan padamu apa yang harus engkau katakan. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Aku mengutus Harun untuk membantumu. Dia akan menjadi juru bicaramu. Nah, gitu anak-anak ceritanya. Jadi, waktu itu Tuhan memberi saya tugas, tetapi saya menolak sampai akhirnya Tuhan murka. Namun, akhirnya saya taat, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Anak-anak, dari cerita ini kita melihat betapa Allah kita sangat hebat. Masih ingat waktu Allah memanggil Abraham? Allah sudah tahu jika umatnya akan menjadi budak. Tetapi Allah akan memberikan seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka, yaitu Musa. Allah tidak tertandingi. Meski Musa hampir celaka waktu bayi, Allah bisa menyelamatkan Musa. Dan akhirnya Musa diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita juga melihat bagaimana Musa terus-menerus mencari alasan karena takut dan tidak mau mengerjakan perintah Allah. Allah sabar terhadap Musa, tapi waktu Musa terus mencari alasan, Allah murka. Anak-anak, hari ini kita belajar. Apapun perintah Tuhan, sekalipun sulit, jangan mencari alasan untuk menolak. Contoh, jika kita membaca firman Tuhan, ada perintah untuk mengasihi musuh dan mengampuninya. Jangan cari alasan terus, segeralah minta Tuhan menolongmu. Juga, jika nanti kalian sudah bertambah besar, Tuhan memanggil kalian untuk menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan, jangan mencari alasan untuk menolak. Mari kita belajar untuk taat pada perintah Tuhan. Anak-anak, sekarang kita mari menghafal ayat hafalan bersama Cici Megan ya. Halo adik-adik semua yang di rumah. Yuk ikutin Lause, kita mau ayat hafalan nih. Pakai gerakan juga ya. Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Kita ulang ya. Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Gimana? Udah bisa adik-adik? Anak-anak tentunya sudah menghafal ayat bukan? Kalian pintar semua. Saya yakin kalian sudah menghafal ayat hafalan tadi. Sekarang kita berdoa ya. Mari lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, agar Tuhan menolong kami untuk taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk membuat aktivitas dengan Loselita ya. Dan jangan lupa setelah selesai kalian foto dan kumpulkan kepada Lose kalian. Ingat sebelum jam 5 ya. Sampai jumpa.
Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas sekolah minggu. Kita akan membuat semak belukar yang terbakar. Nah, kita siapkan dulu alat bahannya, ada pensil warna, spidol warna, ada gunting, lem kertas, kertas berwarna merah, atau kertas berwarna kuning, dan juga kertas alas untuk menempel. Boleh kita petik daun-daun kecil di sekitar rumah kita. Nah, tahap pertama kita siapkan kertas alas untuk menggambar. Kemudian kalian mulai gambar ya ranting pohonnya. Sebagai dasar, kalian boleh mulai menggambar dengan pensil warna berwarna coklat. Kemudian dapat kalian beri warna dengan pensil warna dan juga spidol warna. Setelah selesai kita warnai, kemudian kita siapkan lem. Kita beri sedikit lem di setiap ujung-ujung ranting pohonnya. Beri lem tidak perlu terlalu banyak karena daun-daunnya juga tidak terlalu besar. Setelah kita bubuhkan lem, kita boleh tempelkan daun-daun di sekitaran ranting-rantingnya. Setelah selesai menempel, kita boleh gambar lidah-lidah api di kertas yang berwarna kuning ataupun kertas berwarna merah. Untuk kertas yang warna kuning boleh kalian beri warna dengan pensil warna atau spidol yang berwarna merah. Kemudian kita gunting sesuai bentukan yang sudah kita gambar tadi. Setelah itu kita siapkan lem kembali. Kita berikan lem sedikit di gambar ranting-ranting pohon di sekitaran daun-daun dan ranting pohonnya. Kita tempelkan perlahan-lahan gambar lidah-lidah api yang terbakar. Setelah itu, jangan lupa tulis ayat hafalan hari ini ya. Kalian boleh tulis di bagian atas gambar kreativitas yang telah kalian buat. Jangan lupa setelah selesai, kumpulkan kelause kalian masing-masing sebelum jam 5 sore. Terima kasih, sampai jumpa.